Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagila Rodotul Jana. Di sini saya akan membuat video menghitung harga pokok produksi untuk memenuhi penugasan mata kuliah akuntansi biaya. Estella Sultan. Jadi Estella Sultan ini adalah salah satu UMKM yang bergerak di bidang kuliner. Berlokasi di Jalan Raya Lasri nomor 502, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung 40381. Dia itu menjual berbagai macam varian es teler, dari yang ori kecil, ori besar, durian kecil, durian besar, dengan harga jualnya itu 10.000 sampai 15.000 per piece. Ya, jadi di sini saya itu menghitung yang harganya 15.000 per piece. Harga pokok produksi adalah total seluruh biaya langsung yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa yang terjual dalam suatu periode, mencakup bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Dalamannya, HPP di sini itu untuk 100 piece es teler per hari dengan harga jual 15.000 untuk satuannya. Selanjutnya di sini dapat kita lihat dari proses produksi es teler Sultan ini. Saya menggunakan diagram flowchart dari mulai persiapan bahan baku, ada pengolahan buah dan bahan, terus ada pembuatan campuran susu, penghancuran es, terus proses penyusunan di cup atau gelas, penambahan bahan cair, penambahan topping, dan terakhir es teler siap disajikan kepada pembeli. Lanjut kita ke proses penghitungan harga pokok produksinya. Dimulai dari menghitung bahan baku utama atau direct materials. Bahan-bahan ini meliputi yang melekat langsung pada produk. Saya itu menghitung dulu dari jenis bahannya. Ada alpukat mentega 175.000, nangka matang 75.000, kelapa muda 100.000, susu evaporasi 75.000, santan kental 50.000, sirup gula 25.000, nutrijel cincau 25.000, air galon 21.000. Jadi totalnya itu 546.000 untuk perhariannya ya. Lalu di sini saya menghitung bahan baku tidak langsung atau direct materials. Jadi bahan ini adalah bahan-bahan yang berfungsi sebagai pendukung dalam sebuah produk. Dari mulai ada es batu 35.000, agar-agar 25.000, biji selasi 15.000, cup plastik 50.000, sendok dan sedotan 15.000, plastik take away 10.000, kantong kresek 10.000. Jadi totalnya 160.000. Jadi dari sini bakal kita ketahui untuk bahan baku tidak langsung yaitu 706.000. Lalu di sini saya menghitung biaya tenaga kerja langsung. Jadi seorang tenaga kerja yang langsung untuk mengolah produk es teler tersebut. Kebetulan di sana ada 2 pegawai. Masing-masing memiliki tugas untuk membuat es teler lalu menyajikannya kepada pelanggan. Ada juga yang bertugas sebagai kasir. Di sini untuk estimasi per bulannya itu 2 juta, dan untuk upah per harinya itu dibagi 25.000. Jadi 2 juta dibagi 25.000 hasilnya 80.000. Karena pegawainya ada 2, jadi upahnya itu untuk 2 pegawainya itu jadi 160.000. Selanjutnya di sini saya menghitung penyusutan mesin dan alat dari mulai blender high power 1.500.000 dibagi masa manfaatnya 36 bulan. Jadi penyusutannya itu per bulannya 41.667, sedangkan untuk perharinya itu jadi 1.389. Terus ada freezer kecil dengan harga perolehannya itu 2.500.000 dibagi masa manfaat 36 bulan hasilnya 69.444, dibagi perharinya itu 2.315. Lalu ada cup sealer, harga perolehannya itu 800.000, masa manfaatnya 36 bulan, dibagi perharinya, dibagi per bulannya 22.222, lalu dibagi untuk perharinya jadi 741.
Terus ada peralatan lain seperti wadah, pisau, sendok, takar, dan lainnya. Harga perolehannya itu 200.000, dibagi masa manfaatnya 12 bulan, dibagi per bulannya jadi 16.667, dibagi per harinya jadi 556. Jadi diketahui untuk harga perolehannya 5 juta, untuk penyusutan per bulannya 120.000, untuk penyusutan per harinya itu 5.001, dibulatkan menjadi 5.000. Dalam perhitungan ini menggunakan metode Galis atau Strickland method untuk mengetahui masa penyusutan aset tetap. Rumusnya itu harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat. Jadi diketahui bahwa biaya penyusutannya itu 5.000 yang nanti akan dimasukkan ke biaya overhead. Lalu saya menghitung biaya overhead pabriknya. B ini berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung dalam sebuah produk. Dimulai dari biaya overhead tetap atau fixed, biaya yang jumlahnya konstan, peduli seberapa banyak biaya produksi. Dari mulai sewa tempatnya 1.500.000 dibagi 30 hari, jadi 50.000. Penyusutan alatnya, alokasi nilai mesin, blender, dan freezernya yang tadi disebutin ya 5.000. Biaya pemeliharaannya 5.000. Tenaga kerja tidak langsung seperti biaya keamanannya itu 10.000. Gaji pemiliknya itu biaya manajer dan pengawasannya itu 120.000. Totalnya 190.000. Terus ada biaya overhead variabel, biaya yang jumlahnya berubah tergantung aktivitas produksi, dari mulai biaya listrik dan air, biaya dasar lampu, freezer, dan WC 15.000. Terus ada biaya penolongnya untuk tabung gas untuk membuat jelinya itu 25.000. Jadi totalnya 40.000. Jadi ini estimasinya itu langsung dihitung per hari. Maka biaya overhead tetap ditambah biaya overhead variabel itu 190.000 ditambah 40.000 jadi 230.000. Setelah menghitung semua biayanya, maka dapat diketahui total biaya produk untuk perhitungan 100 pieces air toilet dengan harga jual 15.000. Yang pertama itu komponen biayanya, biaya tenaga kerja langsung 160.000, biaya overhead fixed 190.000, biaya overhead variabel 40.000, biaya bahan baku 700. Jadi total biaya produksinya itu 1.096.000. Lalu kita menghitung semua biayanya, kita mengetahui total biaya produksi lalu menghitung HPP per unitnya dengan rumus total biaya produksi dibagi jumlah unit. Diketahui biaya produksinya 1.096.000 dibagi 100, hasilnya 10.960. Jadi margin keuntungannya itu 15.000 dikurangi 10.960, jadinya itu 4.040. Untuk mengetahui persentase keuntungannya, 4.040 dibagi 15.000 dikali 100%, jadi persentase keuntungannya 26,93%. Dari sini dapat kita simpulkan dengan persentase tadi 26,93% yang hampir menginjak 27%. Bisnis ini itu termasuk memiliki tingkat keuntungan yang lumayan tinggi. Lokasi bisnis yang strategis di pinggir jalan menarik perhatian pengunjung, dan tagline Es Teler Sultan juga cukup menarik perhatian konsumen karena nama tersebut terdengar mewah untuk sebuah es teler dengan harga 15.000, sehingga konsumen penasaran untuk membelinya. Lanjut ke dokumentasi. Atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kesalahan dari penulisan maupun apapun itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.